analisis Indonesia bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat AS Channel, dimanapun Anda berada. Kurang dari sepekan gelaran pilkada serentak akan segera dilaksanakan ya, termasuk bagaimana kita melihat persiapan-persiapan yang matang dan maksimal oleh para calon gubernur yang akan berkontestasi nanti ya, termasuk persiapan dari lembaga yang akan menjadi penyelenggara ya, yaitu KPU. Saya mau bagikan dan bacakan berita terbaru ya, terupdate dari KPU DKI Jakarta ya, yang memberikan pengumuman dan tentu mengajak ya kepada semua para kontestan, terkhusus untuk kita semua tentunya ya, bahwa apapun pilihannya, Jakarta ya harus damai. Itu yang dituliskan ya oleh KPU ya di Channel Indonesia. Ini kenapa saya mau bagikan dan tentu akan menyoroti pengumuman KPU itu ya, kita merasa bahwa KPU bagian yang sangat penting dalam berkontestasi. Bagaimana lantas kemudian analisis kita serta paradigma berpikir kita melihat lembaga penyelenggara berkontestasi atau lembaga penyelenggara pemilu ya. Ini menjadi penting sobat-sobat AS Channel saya. Dan tentu saya mau sedikit bacakan, ada pengumuman atau ada tulisan dari Channel Indonesia soal Ketua KPU DKI, apapun pilihannya Jakarta harus damai. Ini penting ya, sebelum atau pasca juga, sebelum dan sesudah yang namanya gelaran kontestasi ya, tentu kita sebagai masyarakat berharap bahwasanya akan baik ya, kondisinya akan sejuk dan aman nyaman ya, tentu begitu ya kira-kira yang dituliskan oleh KPU. Baik, sobat-sobat AS Channel, sebelum saya ulas jauh lebih dalam soal bagaimana lembaga KPU ini lembaga yang paling penting dalam proses gelaran pemilu ya, saya akan coba bacakan dulu ya beritanya, atau saya spill dulu sedikit ya buat referensi kita, agar kita mempunyai referensi untuk bagaimana bisa menilai KPU, termasuk ya KPUD DKI Jakarta ya. Menarik ya sobat-sobat AS Channel. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengingatkan warga Jakarta untuk tetap menjaga suasana damai meski berbeda pilihan di Pilgub Jakarta 2024. Hal ini disampaikan Wahyu dalam acara roadshow Gapai Kemuliaan Doa Bersama Damai 2024 menuju Indonesia Maju di Masjid Al-Kausar, Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis hari ini ya. Ini bagian dari mengingatkan kita kepada masyarakat, apapun pilihannya di Jakarta harus damai, kata Wahyu. Wahyu juga mengingatkan hari pemungutan suara tinggal beberapa hari lagi. Ia pun berharap suasana damai di Jakarta ini bisa terus terjaga. Hal ini juga mengingatkan kembali untuk kita semua bahwa pilkada serentak hanya tinggal hitungan hari. Setidaknya 6 hari lagi kita akan mencoblos, 3 hari lagi pasangan ini bisa menyampaikan visi dan misi program mereka. Mudah-mudahan kondisi kondusif ini terjaga tuturnya. Dalam kesempatan itu, Wahyu turut mengapresiasi jajaran Polda Metro Jaya yang telah menginisiasi acara doa bersama ini. Kami dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi setinggi-tingginya acara yang diinisiasi oleh jajaran Polda Metro Jaya, ucap dia. Kegiatan doa bersama dilaksanakan di Masjid Al-Kausar, Mapolda Metro Jaya ini memiliki tema lisan terjaga, harmoni terpelihara. Lisan terjaga, harmoni terpelihara. Luar biasa ya. Adapun pengisi kegiatan itu adalah Kiai Haji Haris Hakam sebagai narasumber, dipandu host dari Channel Indonesia, Epa Yunizar. Sejumlah tokoh dan pimpinan lembaga DKI Jakarta hingga 3 paslon Pilkada Jakarta 2024 turut hadir. Beberapa di antaranya yaitu Cagup Jakarta Ridwan Kamil, Pramono Rano, Pramono Anung, dan Dharma Pongrekun hadir
pula calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno dan Suswono. Kemudian Ketua DPRD Jakarta Khairuddin dan Ketua KPU Jakarta Bayu Dinata, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto, jajaran Kapolres dan pejabat utama di lingkungan Metro Jaya pun hadir. Pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 akan digelar pada 27 November mendatang atau 6 hari jika dihitung sejak hari ini. Begitu ya, menarik ya sahabat-sahabat AS Channel. Ya begitu ya, pesan yang diangkat oleh Channel Indonesia menginginkan bahwa sebelum atau sesudah pemilu diharapkan kondusif ya, aman, tentram. Ya tentu penyelenggaranya sukses ya, tidak ada insiden apapun ya. Itu kan jadi harapan kita semua ya, bukan hanya harapan KPU, tetapi dengan mengumpulkan para calon gubernur yang akan berkontestasi di Polda Metro Jaya ya, dan tema tersebut ya diangkat dengan terjaga, harmoni, terpelihara. Nah ini juga luar biasa ya. Saya apresiasi bentuk keinginan serta niatan baik ya yang dilakukan oleh KPU ingin menjadi penyelenggara yang adil. Dan tentu bicara KPU, Sobat AS Channel, itu banyak yang harus disoroti dan tentu menjadi bahan evaluasi bagaimana lembaga yang paling penting dalam hal kontestasi, baik di pileg atau di pilpres, di pileg ataupun di pilkada serentak ini ya tentu menjadi lembaga yang sangat-sangatlah penting. Bagaimana tidak, kalau bicara ingin kondusif, kalau bicara ingin damai, ingin sejuk, ingin tentram, ya tentu dalam hal ini KPU harus pandai menempatkan diri menjadi wasit yang adil untuk semua pasangan calon. Apabila syarat itu terpenuhi, ya tentu hasil pertandingan pun akan berjalan dengan baik. Tetapi bila sebaliknya itu terjadi, jangan disalahkan kalau nantinya sebelum atau sesudahnya akan banyak catatan dan insiden-insiden negatif ya. Kita banyak belajar ya dari Pilpres kemarin di 2024. Bagaimana tidak KPU dengan itu KPU pusat ya atau KPU RI itu Hasyim Asyari menjadi penyelenggara yang betul-betul cedera ya dan mencederai demokrasi dengan catatan-catatan yang negatif. Itu menjadi pembelajaran ya, bagaimana objektivitas kita melihat potensi ada kecurangan di setiap hal yang ada ya, dan itu harusnya menjadi bahan evaluasi keseluruhan oleh KPU. Dan KPUD Jakarta hari ini tentu ya menginisiasi mengumpulkan para calon di Polda Metro Jaya ya, dan tentu acara ini betul-betul merupakan upaya konsolidasi yang dilakukan oleh KPU menjelang kurang dari sepekan lagi atau tepatnya 6 hari lagi. Kita semua sebagai masyarakat yang memegang kedaulatan, yang memegang suara ya akan menentukan pilihan ya itu kepada siapa, lantas ya kita sudah mempunyai pilihan masing-masing ya. Begitu ya sobat-sobat AS Channel. Sekali lagi sobat AS Channel, kenapa lantas saya membuka topik pembicaraan ini atau topik berita ini, karena saya pikir sangatlah penting bagaimana lembaga ini ya akan menjadi lembaga yang betul-betul diharapkan tugas pokok, fungsi serta kinerjanya ya menjadi penyelenggara yang adil, keluar dari kepentingan elektoral dan tentu tidak politis ya, tidak menjadi alat ya untuk nomenklatur kekuasaan digunakan untuk memenangkan satu calon. Ini yang harus kita garis bawahi dalam melihat dan menyoroti bagaimana tugas pokok fungsi dari KPU ya. Ini sangat-sangatlah penting, apalagi DKI Jakarta ya, meskipun letak geografis atau geopolitiknya
ya relatif tidak terlalu besar, bukan mencakup seluruh Indonesia atau hanya gelaran pilkada, tetapi sama saja ya. Kita berharap KPU ini menjadi penyelenggara yang adil ya, dan kita tidak mau menemukan adanya pemihakan oleh KPU, baik KPU pusat ataupun KPU DKI ya, yang akan menjadi penyelenggara di 27 November nanti. Begitu ya sahabat-sahabat AS Channel, agar tercipta pemilu yang bersih, pemilu yang jurdil, serta proses pelaksanaan pemilu yang tidak melanggar aturan serta etika dalam berpolitik. Dan kita berharap bahwa tercipta pemimpin yang bersih dan genuine ya. Nah, ini menjadi hal yang harus kita bawahi dan hal yang sangat penting ya. Bagaimana KPU ini mempunyai peran yang sangat-sangatlah penting. Begitu ya sahabat-sahabat Ana, kita berharap bahwasanya banyak evaluasi dan tentu banyak belajar dari penyelenggaraan sebelumnya ya, ketika di Pilpres kemarin, agar bisa diperbaiki ya oleh KPU. Begitu, mudah-mudahan sekali lagi kita berharap KPU hari ini akan bisa adil, akan bisa menjadi wasit yang tidak memihak kepada pasangan calon manapun ya, tidak menjadi bagian dari politik, tetapi memang independen. Itu hal yang paling penting. Begitu ya sobat-sobat channel, berita sedikit ya, tapi sangat penting. Kita berharap terlahir pemimpin yang betul-betul mendapat legitimasi dari masyarakat ya, di semua provinsi gitu. Dan nanti saya akan update lagi kalau ada perkembangan berita terbaru dari KPU. Dan juga semua menunggu ya sikap serta ya konsolidasi evaluasi dari KPU. Dulu ya sobat-sobat channel, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan menjadi menambah informasi serta menjadi referensi kita bagaimana melihat kerja serta tugas pokok fungsi dari KPU ya, yang selama ini menjadi lembaga yang sangatlah penting untuk menjadi penyelenggara yang adil dan independen ya. Baik, gitu ya. Terima kasih. Dari kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.